Bahkan di Hari Anak Nasional Presiden mengundang, itu biasanya kan ratusan bahkan ribuan. Itu kalau sudah bercerita, saya seperti teatrikal sekali atau saya berekspresi sekali. Ketemu lagi di episode kedua bersama Kak Awam dalam program Kak Awam Punya Cerita, Setiap Cerita Hebatkan Anak Indonesia. Nah, kali ini atau episode kali ini Kak Awam akan membahas tentang kenapa sih males banget kita untuk mendongeng atau bercerita. Ya entah itu guru, entah itu orang tua, atau juga kakak kepada adiknya. Males banget kalau ditanya kenapa sih nggak cerita-cerita, pasti banyak alasannya. Nah, Kak Awam sudah melakukan survei setiap memberikan seminar atau training ke berbagai daerah seluruh Indonesia. Yang pertama adalah biasanya mereka mengatakan aku nggak bisa cerita. Nah, ini merupakan kebohongan orang tua atau kebohongan guru. Karena setiap insan manusia secara naluri itu senangnya cerita. Saya ulangin ya, setiap insan manusia secara naluri senangnya cerita. Jadi ngebohong dong atau tidak mungkin dong tidak bisa cerita. Pasti kalau ketemu dengan teman, ketemu dengan saudara, ketemu dengan siapapun, biasanya waktu akan dihabiskan dengan bercerita. Jadi jangan lagi ya mengatakan bahwa aku nggak bisa cerita. Semua orang ahli cerita, apalagi orang tua. Nah itu alasan pertama. Alasan kedua adalah biasanya soal materi. Aku bingung nih mau cerita apa gitu, pasti begitu. Orang tua kalau saya tanya, ayo kenapa kok belum cerita atau rutin bercerita? Bingung Kak mau ceritanya apa? Di sini saya akan mencoba menjelaskan kepada teman-teman semuanya. Kita semua makhluk beragama, setiap agama punya kitab suci. Di dalam kitab suci terdapat banyak cerita. Nah, jadi jangan sampai kekurangan cerita, karena di dalam kitab suci sendiri itu terdapat banyak cerita. Itu yang pertama. Yang kedua, inilah dosanya kita sebagai orang tua, kadang-kadang kalau menyuruh anak-anak kita belajar atau membaca, tapi kitanya malah malas membaca. Lucu ya? Nah, ini yang kemudian saya ingin sikapi. Ayolah Bapak Ibu, buatlah perpustakaan, kecil-kecil saja. Ambillah ruangan ya mungkin 2x3 atau 3x3. Atau bisa juga di teras, itu bisa juga dibangun rak-rak buku yang bisa menyimpan buku-buku cerita. Kemudian Kak, yang selain itu bisa dengan pengalaman-pengalaman hidup teman-teman semuanya. Sebagai seorang storyteller, saya berkeliling ke berbagai daerah, pasti dong setiap harinya saya punya banyak cerita. Waktu kecil saya banyak cerita. Nah, jadi pengalaman-pengalaman hidup adalah merupakan materi atau referensi-referensi cerita. Yang keempat adalah kita bisa menggunakan keadaan sekitar kita atau lingkungan sekitar sebagai materi, sebagai referensi dari sebuah cerita. Contoh, kita kalau keluar pasti dong ada kupu-kupu misalkan. Kita sambil bernyanyi. Kupu-kupu sudah bertelur, telurnya pecah menjadi ulat, ulatnya menjadi kepompong, kepompong pecah jadi kupu-kupu. Gitu ya. Atau kita juga bisa bercerita ketika anak kita misalkan kita ajak keluar lalu memandang sebuah pohon. Nah, lalu kita katakan, lihat nak, itu pohon itu ada daunnya, daun yang kering pasti akan jatuh ke tanah dan bisa menjadi menyuburkan tanah. Dan daun yang hijau, daun yang merah, yang masih muda adalah daun-daun yang mampu memberikan udara yang segar. Maka kau harus menjaganya. Nah, ada sebuah cerita misalkan. Pada suatu hari ada daun yang sudah bergerak-gerak tertiup angin. Dia daun yang sudah kering. Dia terjatuh, lalu daun yang masih muda berteriak-teriak memanggil. Kakek, kakek, kenapa engkau jatuh, kek? Temani aku saja, kakek. Aku ini daun yang sudah tua. Kalau sudah tua ya harus jatuh ke bawah untuk nanti menyuburkan tanah. Kalau aku, kamu tugasnya memberikan udara yang segar. Nah seperti itu ya. Jadi banyak sekali contohnya. Sampah yang berserakan. Mana ini sampah yang mau dibuang di tempat yang anorganik atau organik. Itu harus dipisahkan. Jadi lingkungan sekitar adalah materi kita untuk bercerita. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan bahwa Kak Awam, saya mau cerita tapi saya nggak percaya diri. Nah
Ini biasanya kalau tidak memiliki dua hal. Yang pertama adalah tentang materi yang tidak dikuasainya, atau jarang sekali membaca buku, jarang mengamatin gitu ya. Jadi orang tua yang jarang mengamati atau guru-guru yang jarang mengamati atau membaca ketika tampil tidak percaya diri. Yang kedua adalah harus membiasakan diri. Ingat bahwa kita hidup itu berdampingan dengan yang lain. Untuk bercerita pada anak-anak, maka setiap hari ketemu siapa saja, ayolah ajaklah bercerita. Itu sebagai latihan loh. Kalau kita sudah terlatih, maka di depan anak-anak kita akan tampil dengan percaya diri. Untuk selanjutnya, kadang-kadang kalau ditanya kenapa bingung bercerita, biasanya tujuan. Nah, persoalan tujuan. Saya mendongeng untuk siapa ya? Saya sebagai apa ya? Nah, ini penting sekali Bapak Ibu sekalian atau teman-teman. Ketika kita mau bercerita, kita tentu harus memiliki tujuan. Tujuan kita untuk anak di rumah, untuk adik, untuk murid-murid di sekolah, atau untuk anak-anak karena kita adalah seorang pendongeng profesional. Nah, ini tentu saja berbeda, tidak bisa disamakan. Contoh Kak Awam ketika tampil di depan ribuan anak-anak yang biasa kalau keliling biasanya Bapak Bupati, Bapak Gubernur ya, bahkan di Hari Anak Nasional Presiden mengundang, itu biasanya kan ratusan bahkan ribuan. Itu kalau sudah bercerita saya seperti teatrikal sekali atau saya berekspresi sekali menggunakan ekspresi suara-suara. Contoh misalkan pangeran kemudian menaiki kuda dengan gagah berani. Kemudian pangeran tiba di sebuah hutan. Di hutan banyak sekali binatang-binatang. Nah, pangeran kemudian mendengar suara seekor binatang yang terus meminta tolong. Ternyata adalah seekor sapi yang terjepit pohon. Jadi kita harus menyesuaikan, tidak Kak Awam akan sampaikan di sini. Nanti Kak Awam akan menyampaikan di episode selanjutnya. Bahwa bercerita harus memiliki tujuan. Kemana atau kepada siapa kita akan bercerita. Tunggu saja di episode berikutnya. Ingat, satu pesan cerita, hebatkan anak Indonesia.